Selamat bergabung rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahabat, berjumpa kembali dengan saya Nurul Daningsi dari Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya bersama Pak Adrian M.A. Putra akan menyampaikan materi tentang manajemen rantai pasokan tahap 2 ya, tentang bagaimana tahap keputusan dalam sebuah supply chain atau rantai pasokan. Di pertemuan sebelumnya kita membahas diskusi tentang antara apa itu supply chain, apa itu supply chain management, dan bagaimana aliran-aliran barang, aliran material, aliran finansial, dan tentunya aliran informasi yang terjadi pada sebuah supply chain. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang keputusan-keputusan apa yang diambil oleh para manajer supply chain ya untuk membuat supply chain yang handal. Sebelumnya saya perlu menyampaikan tentang definisi strategi. Kenapa? Karena tentunya supply chain manajemen memerlukan juga strategi. Strategi adalah proses di mana rencana diformulasikan untuk memposisikan perusahaan guna mencapai tujuannya. Strategi dimulai dari pernyataan yang jelas mengenai tujuan perusahaan. Nah, strategi ini rekan-rekan harus melibatkan beberapa hal. Jadi ada informasi-informasi yang perlu didapatkan oleh sebuah perusahaan dan selanjutnya dikaji, dianalisis, dan menjadi sebuah pertimbangan untuk membuat strategi pada sebuah korporasi atau pada sebuah perusahaan. Apa saja informasi yang diperlukan? Yaitu kekuatan dan kelemahan. Nah, di sini ketika kita membahas tentang strategi supply chain, kita masih ingat bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam sebuah supply chain. Ada konsumen itu sendiri, ada supplier ya, itu juga harus dilibatkan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari supply chain yang kita kelola. Terus selanjutnya tentunya informasi kekuatan dan kelemahan dari perusahaan kita sendiri atau sebagai produsen ya di sini. Terus selanjutnya tentu kita perlu melihat pesaing untuk melihat bagaimana pesaing berkembang, dan kita harus sesuaikan juga, bahkan bisa melebihi kondisi pesaing ya, tentunya dengan melihat kondisi. Selain kekuatan dan kelemahan, jadi perusahaan juga harus melihat bagaimana tantangan dan juga kesempatan yang akan bisa jadi muncul di masa depan. Nah, ini tentunya perlu intuisi untuk melihat ancaman dan juga sebuah peluang bagi perusahaan atau supply chain itu. Baik. Nah, di sini dalam mengambil keputusan ternyata ada dalam sebuah supply chain itu ada beberapa fase ya. Yang pertama adalah fase strategi rantai pasok. Jadi fase strategi ini adalah fase paling awal dalam pembuatan keputusan di sebuah supply chain. Jadi tentunya untuk memenuhi kepuasan konsumen ya, diperlukan kemampuan operasional yang efisien, yang berkualitas, responsif atau cepat, fleksibel dan inovatif. Sehingga keputusan terkait hal tersebut misalnya adalah penentuan kapasitas fasilitas, penentuan sistem informasi, penentuan produk yang akan dibuat dan disimpan, penentuan lokasi dan mode transportasi itu bisa diputuskan. Nah, di sini pada fase strategi rantai pasok atau supply chain itu ketika membuat strategi ini memiliki prediksi yang
memiliki term waktu yang panjang, ya. Jadi fase-fase strategi ini, keputusan yang dihasilkan pada fase strategi ini akan berpengaruh pada supply chain dalam jangka waktu panjang. Siapa yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan pada fase ini, yaitu tentunya otoritas yang tinggi atau manajemen senior, ya. Keputusan strategik yang perlu dibuat oleh perusahaan, misalnya bisa juga dalam bentuk kasus outsourcing kah, dalam penentuan bagaimana SDM dikelola, misalnya berapa kapasitas produksinya, berapa fasilitas pergudangannya, bagaimana fasilitas pergudangan yang ditempatkan, produk yang akan diproduksi itu akan disimpan di lokasi mana saja, mode transportasi yang akan digunakan itu di mana dan bagaimana bentuknya, itu berada di fase strategi. Jadi keputusan-keputusan seperti itu ada di fase strategi. Fase yang kedua setelah fase strategi adalah fase perencanaan, di mana fase perencanaan ini harus dilakukan sesuai dengan permintaan dan penawaran. Jadi untuk memahami tuntutan pelanggan perlu dilakukan riset oleh perusahaan, riset pasar tentang bagaimana kesadaran, bagaimana minat pasar, dan informasi tentang pesaing dan strategi yang digunakan oleh para pesaing untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, di sini tentunya ada hal-hal yang menjadi asumsi bagi perusahaan, yang hal tersebut bisa mengakibatkan ketidakpastian pada hasilnya. Nah, keputusan pada fase perencanaan ini memiliki kurun waktu kira-kira 1/4 sampai 1 tahun. Intinya dia di bawah 1 tahun, ya, di antara per 3 bulanan gitu ya, sampai 1 tahun. Tentunya ini lebih pendek dibandingkan masa fase strategi sebelumnya. Di sini ada banyak ketidakpastian, ada beberapa ketidakpastian juga yang akan dialami oleh perusahaan. Misalnya adalah permintaan, nilai tukar, persaingan antar kompetitor, dan lain sebagainya. Ya, sehingga diperlukan ruang untuk membuat fleksibilitas keputusan. Jadi ada toleransi-toleransi yang disertakan pada keputusan pada fase perencanaan. Fase ketiga adalah fase operasi rantai pasok. Di sini adalah fase terakhir yang terdiri dari berbagai keputusan yang sifatnya fungsional, operasional, teknis, yang bisa dihasilkan dan berpengaruh dalam hitungan menit, jam, atau hari. Jadi tujuan pada fase ini adalah meminimalisir ketidakpastian dan mengoptimalisasi kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi di sini benar-benar diperlukan data-data yang valid. Jadi semisal perusahaan mengalokasikan persediaan atau produksi ke pesanan individu, menetapkan tanggal pesanan, terus membuat daftar pilihan di gudang, mengalokasikan pesanan ke mode pengiriman, mengatur jadwal pengiriman truk, menempatkan pesanan pengisian ulang. Ya, jadi itu kira-kira keputusan-keputusan yang dihasilkan pada fase operasi. Nah, rekan-rekan, keputusan-keputusan yang dihasilkan pada setiap fase tadi itu berpengaruh kepada seberapa bagus supply chain. Di sini saya akan menyampaikan sebuah contoh ya, bagaimana sebuah strategi atau keputusan di level strategi, selanjutnya di fase perencanaan atau di fase operasional itu berpengaruh kepada supply chain-nya.
Di sini saya mengangkat studi kasus atau contoh di retailer Walmart dan Webvan. Jadi ini adalah sama-sama retailer, tapi yang memiliki strategi yang berbeda dan akhirnya menghasilkan cerita sejarah yang berbeda. Kalau kita ketahui, Walmart adalah salah satu jaringan retailer terbesar di Amerika Serikat yang sampai saat ini mereka bisa berdiri kokoh, di mana strategi yang dilakukan atau strategi supply chain spesifiknya yang dipilih adalah membangun sebuah distribution center, ya. Jadi pusat distribusinya dibangun mendekati konsumen. Di antara distribusi pusat distribusi tadi dengan konsumen, di tengah-tengahnya terdapat toko retail, ya. Jadi pusat distribusi ini akan menyampaikan, akan mendistribusikan produk-produknya ke retail-retail, dan selanjutnya konsumen bisa mengakses produk itu di retailer, ya, di toko-toko retail tadi, seperti itu. Nah, sedangkan di Webvan ini memiliki strategi yang berbeda. Webvan mencoba untuk memberikan respon cepat kepada kebutuhan atau permintaan yang dilakukan oleh para konsumen mereka. Jadi Webvan ini tidak membangun toko retailer, tapi mereka membangun beberapa distributor dan konsumen bisa mengakses langsung, membeli langsung produk-produk yang mereka perlukan, ya, melalui sebuah website, dan di mana website itu langsung terhubung langsung ke pusat distribusi, seperti itu. Nah, ternyata strategi yang dipilih oleh Webvan ini memberikan dampak negatif. Tentunya ternyata Webvan tidak mempertimbangkan bahwa masyarakat yang menjadi target pasar mereka masih memerlukan produk-produk yang memiliki nilai efisien. Strategi yang dilakukan atau dipilih oleh Webvan ternyata, ya, dengan membangun distribusi center, ya, pusat distribusi, terus konsumen bisa mengakses produk langsung ke distribusi center itu, ternyata meningkatkan beberapa biaya, yaitu biaya distribusi atau transportasi. Jadi pengiriman dilakukan custom per konsumen. Dan yang kedua adalah biaya tenaga kerja, di mana kedua biaya ini akan berpengaruh kepada biaya produk akhir, sehingga biaya produk menjadi lebih tinggi dibandingkan produk-produk yang dijual di Walmart. Sehingga 2 tahun setelah Webvan ini berdiri, mereka akhirnya mengalami gulung tikar. Nah, di sini diperlihatkan teman-teman bahwa strategi yang berbeda, tujuan yang berbeda, ya, itu akan bisa menghasilkan cerita yang berbeda pada perusahaan. Tentunya ini diperlukan kajian yang dalam, diperlukan data, intuisi yang kuat, gitu ya, untuk menghasilkan strategi-strategi terbaik dalam perusahaan maupun supply chain. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.